Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku begal telepon genggam milik anak-anak di Kabupaten Takalar ditangkap tim Resmo Polda Sulsel. Oknum anggota TNI Angkatan Laut yang diduga menjadi calo penerimaan calon prajurit TNI AL ditangkap. Petani gagal panen karena banjir, harga beras lokal di Kabupaten Maros mengalami kenaikan. Sejumlah harga beras di Kabupaten Maros mengalami kenaikan. Diduga kenaikan ini karena akibat banyaknya petani yang gagal panen setelah sejumlah wilayah penghasil beras di Sulsel dilanda banjir. Harga beras lokal di pasar tradisional modern Buta Salewangan atau Tramo, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros mengalami kenaikan. Pantauan di lokasi, harga beras lokal yang tadinya Rp10.000 kini dijual seharga Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh gagal panen sejumlah petani setelah wilayah ini 2 kali diterjang banjir dalam setahun terakhir. Akibatnya, pasokan beras lokal yang biasa didatangkan dari Kecamatan Camba dan Tompo Bulu kini menjadi sulit didapatkan. Bahkan, pedagang tak lagi menjual beras jenis premium karena harus didatangkan langsung dari Kota Makassar. Bagaimana sekarang harganya sendiri? Naik sedikit ya. Dari harga berapa ke berapa, Bu? Dari harga 10 naik ke 12. Ke 12. Bagaimana dengan daya beli masyarakat sendiri? Semenjak naik, apakah tetap normal atau turun? Kayak murah. Berkurang begitu ya? Harganya. Karena banyak yang gagal panen. Gagal panen ya? Naikin. Naik ya? Per liternya dijualkan 12 1 liter. 12.000. Itu beras lokal. Iya, beras lokal. Nah, sebelumnya, sebelum naik berapa harganya, Bu? Harga dijualkan 11, kadang dijual ke 10. Sekarang 12 ya? Iya, 12. Itu apa penyebabnya, Bu, sampai mengalami kenaikan apa? Harganya menton naik. Harganya naik ya? Stoknya bagaimana? Baru kurang barang. Kurang barangnya, Bu? Iya. Kalau beras medium ada dijual di sini, Bu? Enggak ada. Susah juga didapat ya? Iya. Kalau Dampak dari kenaikan harga ini juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengaku omset mereka menurun akibat jumlah pembeli yang berkurang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara banjir yang merendam wilayah Kabupaten Sinjai juga berdampak terhadap kerusakan rumah warga dan lahan pertanian. Pemerintah daerah dan Basnas memberikan bantuan bagi korban banjir agar bisa kembali melanjutkan hidup. Desa Patongko di Kecamatan Tele Limpoe, Kabupaten Sinjai menjadi salah satu wilayah yang terdapat banjir hebat pada Kamis 12 Juni lalu. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Sejumlah tembok warga juga tampak retak. Sementara lahan pertanian berubah menjadi lumpur sehingga tak lagi bisa digarap. Selain itu jembatan antar dusun juga dilaporkan terdampak sehingga mengganggu akses warga melintas. Untuk mengatasi kesulitan warga, pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan bantuan bagi warga yang terdampak bencana. Sebanyak 30 kepala keluarga menerima santunan dari Basnas Sinjai, termasuk warga penyandang disabilitas. Bantuan ini diharapkan meringankan beban di tengah proses pemulihan. Jelas, seandainya tidak diperhatikan kita, artinya ya begitu-begitu lah. Tapi artinya ada tandanya kita diperhatikan. Alhamdulillah. Ini kemarin kondisi banjir memang parah kok di sini. Kita lihat contoh. Berapa meter itu? Sekitar di sini, sekitar ada 2 meter di sini. 2 meter Pak. Pemerintah daerah juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Demi tampil mewah usai pulang haji, jamaah haji asal Sulawesi Selatan sudah mempersiapkan pakaian bugis dengan payet yang berkilau saat tiba di tanah air. Hingga saat ini total jamaah haji asal Sulawesi Selatan sudah mendarat sebanyak 3.526 orang.
Seperti sudah tradisi, hampir seluruh jemaah perempuan yang tiba di Makassar usai pulang dari Tanah Suci mengenakan pakaian Bugis lengkap dengan payet yang berkilau. Asmiranda, salah satu jemaah, mengaku jika rela mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk membuat pakaiannya. Bahkan untuk menambah kesan mewah, dirinya juga membeli gelang emas di Arab Saudi. Dirinya juga mengaku mengenakan pakaian Bugis usai ibadah haji sudah menjadi kebiasaan sejak orang tuanya dulu. Semuanya ada 1 juta lebih. 1 juta lebih. Perhiasannya? Ya, kita tunggu paspor dulu. Perhiasan beli di sini? Di sana. Karena paspor belinya di sini. Yang mengikuti ciri khas adat memang dari dulu orang tua. Memang keluarganya sebelumnya berangkat. Iya, begini, pakai adat. Dalam penerbangan Kloter 9 ini sebanyak 391 orang jemaah berasal dari Kabupaten Bone. Catatan petugas PPIH Debarkasi Makassar, 1 orang jemaah haji Kloter 9 meninggal dunia di Arab Saudi. Pada malam hari tadi baru-baru saja sekitar pukul 18:06 jemaah haji Kloter 9 UPG yang berisi kurang lebih 391 orang jemaah beserta dengan petugas asal Kabupaten Bone itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan alhamdulillah pendaratannya mulus dan saat ini sementara diterima di Aula Arafah, aula penerimaan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jumlah jamaah yang datang yaitu 391 orang dan ada salah seorang jamaah dari kloter ini yang wafat. Sementara hingga saat ini, total jemaah haji Debarkasi Makassar yang telah tiba di tanah air mencapai 3.526 orang jemaah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi Polres Pangkep menggelar kerja bakti membersihkan pasar Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Bayangkara. Parit, halaman dan jalan sekitar Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Rabu siang dibersihkan oleh petugas kepolisian dari Polres Pangkep. Sampah-sampah dan sisa dagangan yang berserakan di lapak-lapak pedagang dibersihkan menggunakan sapu dan dimasukkan ke dalam karung. Pembersihan juga dilakukan dengan cara mengepel lantai dan tangga pasar yang kotor. Kerja bakti ini sengaja dilakukan dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Di pasar Kabupaten Pangkep, yang mana kegiatan ini rata, termasuk di kecamatan-kecamatan dari Polsekja ikut dalam kegiatan ini. Semoga bisa membantu kebersihan dan mengedukasi warga, terutama para pedagang di pasar, tetap menjaga kebersihan. Kenapa sih sasarannya pasar, Pak? Karena ini salah satu fasilitas umum yang mana kegiatan di sini kemarin kami sidak pasar, banyak sampah-sampah yang berserakan. Akhirnya Selain pasar, pembersihan juga direncanakan akan dilakukan di tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Usai dibersihkan, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.